Ini adalah Insta360 Go Ultra. Di produk Insta360 kali ini berhasil memperbaiki hal-hal kurang yang ada di generasi sebelumnya. Simak pengalaman gua. Selamat datang di channel Media dengan gua Skavito, dan di sini gua pengen bahas pengalaman setelah menggunakan Insta360 Go Ultra yang satu ini. Gua udah ngetes gear ini mostly waktu gua ke Sumba kemarin bareng Xiaomi Indonesia pas nyobain Xiaomi 15T. Kalau belum nonton experience gua pakai HP-nya, silakan mampir aja di video ini. Mana ya? Gua nggak tahu. Ya, habis nonton video ini baru nonton video yang HP ini. Dan gak usah lama-lama, kita langsung balik ke topiknya lagi, si Insta360 Go Ultra ini. Untuk harganya di 7,5 jutaan buat versi standarnya. Untuk creator bundle-nya yang dapat beberapa aksesoris lagi tambahannya itu di 8,3 jutaan. Dan yang kita punya ini yang versi standarnya, kita dapat buat pendannya, buat kalungnya, sama buat ke topi. Itu salah satu aksesoris. Salah dua aksesoris yang kita dapat kalau kita beli yang standarnya. Buat warna dia ada warna hitam yang kita pegang sekarang, dan juga ada yang warna putih. Dan gue pribadi prefer yang warna hitam karena tidak kotor. Dan mungkin pertama gue bakal bahas dari durability-nya dulu dari si Insta360 Go Ultra ini. Karena ini adalah upgrade yang paling signifikan banget dibandingin generasi sebelumnya. Karena di sini ya udah sangat-sangat improve banget buat durability. Dan di sini biar gue kasih gambarannya dulu. Gue di sini udah nyobain generasi sebelumnya dari Insta360 Go Ultra ini, yaitu Go 3 atau Go 3S. Itu sama aja, cuman kita punya itu di Go 3 waktu itu. Memang gear yang menyenangkan, penggunaan jelas sama kayak si Go Ultra ini, tapi ada isu-isu yang bikin gua terganggu dan sebel aja ketika pakai Go 3 kemarin. Dan beberapa isunya yang paling gua sebel adalah perihal overheat dan juga baterainya yang boros. Nah, di Go Ultra ini dari yang udah gua rasain, peningkatan dalam memperbaiki isu-isu tersebut udah jauh lebih baik, karena di sini udah dibekali dengan 5 nanometer chip yang bisa meningkatkan performa dari Go Ultra ini di bagian durability-nya. Pertama gua bahas soal penanganan overheat dulu. Waktu gua ke Sumba kemarin itu, kalian bisa lihat footage-nya aja, itu gua pakai gearnya di siang hari, panas terik, gua coba standby nyala aja di waktu yang cukup lama biar gua nggak ketinggalan momennya. Itu gua tidak mengalami overheat sama sekali, tapi modul body dari kameranya memang panas gitu ya, dan juga si stand-alone kameranya ini bisa dilepas. Ini juga panas, keduanya panas gitu ya karena gue pakainya di siang terik. Tapi ya baik lagi, untuk isu overheat dan yang bikin stop recording ketika gue pakai itu tidak terjadi sama sekali. Untuk spesifikasi perekaman ketika gue pakai Go Ultra kemarin waktu ke Sumba itu di 4K 30p, yang dimana waktu gue pakai Insta360 yang Go 3 dengan menggunakan spek perekaman yang sama, di kondisi environment yang sama gitu ya, dengan durasi yang sama ketika gua pakai Go Ultra ini, itu lebih cepat untuk overheat. Dan ya, buat overheat baik lagi di sini tidak terjadi. Di Go Ultra ini gua nggak mengalami overheat sama sekali. Meskipun tidak menutup juga kalau misalnya kalian pakai spek perekaman maksimalnya, yang dimana spek perekaman maksimalnya itu di 4K 60p. Kalau kalian pakai di durasi yang lama, gue yakin lebih rawan untuk terjadi overheat. Ya, gue tetap worth to mention juga ke kalian perihal itu. Kemudian perihal baterai yang ada di Go Ultra ini jauh signifikan lebih tebal dibandingin generasi sebelumnya. Dan selama gua pakai kemarin waktu ke Sumba, gue bisa bilang ini baterainya cukup awet. Dan kalau misalnya kita lihat di webnya aja, untuk stand-alone kameranya atau modul kameranya aja itu bisa tahan di 70 menit runtime. Kalau kalian pasang dengan action pod atau bodinya barengan gitu ya, itu bisa sampai 200 menit runtime. Memang dari klaim itu waktu yang cukup lama, tapi jujur aja gua nggak ngetes atau nggak ngitung sampai segitunya. Setidaknya di penggunaan gua waktu ke Sumba kemarin, yang dimana gua pakai hunting siang hari gitu ya, bukan hunting sebenarnya, buat dokumentasiin gua hunting pakai Xiaomi 15T kemarin dari siang sampai ketemu sore harinya, itu gue tidak menyentuh power bank atau casan sama sekali. Kalau andai kata daya modul kameranya ini habis, sebentar gue cabut dulu. Nah, kalau andai kata dia habis ini, ya udah gue tinggal colok aja di bodinya, tinggal gue pasang buat ngecas, dan itu udah cukup buat dipakai seharian di case gue. Tapi tetap gue bakal saranin ke kalian untuk tetap bawa power bank di tas kalian kalau memang mau pakai Go Ultra ini untuk dipakai travel seharian. Di sini dia udah PD fast charging juga untuk modulnya, jadinya ya tidak usah khawatir akan daya habis, ngecasnya cepat. Nah, tapi di sini kalau misalnya kalian suka bikin konten nyelam ke air, diving gitu ya, ngelihat terumbu-terumbu karang atau ikan, harus gue ingetin di sini yang waterproof cuma di bagian modul stand-alone kameranya aja, yang dimana kalian bisa pakai nyelam sampai kedalaman di 10 meter. Untuk modul action pad-nya atau bodinya dia cuma splash proof aja. Jadi ya harus beli dive case-nya lagi kalau kalian mau pakai nyelam untuk semuanya. Dan by the way, kalau misalnya kalian mau lepas pasang modul kameranya kayak gua tadi bolak-balik lepas pasang, itu jangan langsung ditarik karena dia ada button pengamannya di sini. Jadi bisa kalian tekan dulu baru kalian tarik.
ya, jangan stupid. Dan yang gue suka lagi dari Insta360 Go Ultra ini, dia membawa sebuah lens protector yang bisa di detachable aja seperti ini, bisa dilepas pasang. Yang otomatis ini bakal berguna banget buat kalian kalau makinnya cukup ekstrim ya, menghindari benturan atau kegores segala macam lensanya. Dengan ada lens protector ini bisa melindungi lensa si Go Ultra ini. Tapi tetap sebelum penggunaan pastiin lagi kalau lens protector ini tuh dia lebih rawan fingerprint, debu segala macam, jadinya sebelum dipakai ini wajib dibersihin dulu biar gambar kalian tidak ada noda-noda macam-macam gitu ya. Nah, sekarang perihal pengontrolan atau pengoperasian pada Insta360 Go Ultra ini. Di sini gua tidak ada isu sama sekali, gua tidak ada komentar karena udah intuitif, nggak sluggish, enak buat dioperasikan, layarnya juga cukup gede untuk dipakai monitoring atau previewing gambar. Dan di sini ya perlu diingat juga ini adalah Insta360 Go series gitu ya, yang dimana layarnya bisa di flip seperti ini. Nah, jadinya kalau kalian mau pakai selfie, ini udah enak banget layarnya. Nah, di sini ketika kalian pakai kameranya terpisah dari bodi si Go Ultranya, kalian bisa start atau stop recording aja via button yang ada di kameranya. Tinggal lo tekan-tekan aja, itu bisa untuk mulai record atau stop record. Atau kalau misalnya kalian mau start atau stop recording via bodinya, ini juga bisa. Nah, ketika kalian pakai untuk monitoring gambar, di sini bakal ada satu note yang bakal muncul ketika kalian pakai sembari recording, yang dimana preview gambarnya ini bakal kekompres jadi tidak terlihat jernih atau burik. Jadinya ya itu cuma untuk kompresi gambarnya aja. Nggak usah khawatir hasilnya juga bakal burik ketika kalian backup ke laptop, PC, atau kalian preview yang lagi lewat HP kalian gitu ya buat diedit, itu gambarnya bakal lebih jernih dan itu gambar asli dari Go Ultra ini. Bukan yang burik pas kalian pakai buat monitoring. Buat penyimpanan atau storage-nya agak disayangkan dia di sini tidak membawa memori internal. Di sini harus pakai micro SD yang tempatnya itu ada di standalone atau di modul kameranya. Oke, sekarang kita ngomongin soal hasil gambar dari Insta360 Go Ultra ini. Kalau kita ngomongin perihal hasil gambar untuk pocket kamera gitu ya, gua udah expecting pasti proper bagus, apalagi ya ini dari Insta360. Yang dimana Insta360 Go Ultra ini menggunakan sensor 1/1.28 inci dan di sini udah dibekali juga dengan chip AI 5 nanometer. Yang membuatnya punya peningkatan performa yang signifikan banget, jauh lebih baik dibandingin generasi sebelumnya. Nah, dengan dibekali AI chip 5 nanometer ini, salah satu major improvementnya ada pada bagian picture quality-nya, yang dimana kalian bisa punya banyak fitur-fitur yang bisa kalian maksimalin aja. Di sini gua tidak pakai semua. Cuma di sini ada satu fitur yang pengen gua tes, yaitu adalah mode Toddler Titan. Modelnya jadinya wow aja di sini. Jadinya untuk pengambilan gambarnya bisa unik gitu kan. Kalau kalian punya anak mau jadiin model buat lucu-lucuan kayak si Wowo ini, ya udah tinggal gas aja, tinggal pakai modenya si Toddler Titan ini. Tapi ya itu mah cuma fitur buat seru-seruan aja. Di sini fitur yang bener-bener krusial, yang bener-bener penting dengan adanya si 5 nanometer chip ini adalah pure video. Yes, jadinya kalian bisa pakai di kondisi minim cahaya atau low light. Salah satu pengetesan yang udah gua cobain, udah gua tes itu waktu kondisinya udah sunset dan lumayan gelap saat gua ngambil footage-nya di Bukit Waringin di Sumba. Buat gambaran segelap apa kondisinya waktu di bukit tersebut, itu kondisi aslinya muka gua udah jadi siluet dan orang-orang sekitarnya juga udah siluet. Nah, itu segelap itu kondisi aslinya. Dan dari yang udah gue lihat, sebenarnya untuk gambar low light-nya ini cukup proper untuk sebuah kamera pocket kayak gini. Cuma di beberapa kondisi ketika perpindahan cahayanya ini terlalu ekstrim dari terang ke gelap atau sebaliknya, itu bisa kelihatan kalau si Go Ultra ini nge-boost exposure-nya terlalu tinggi. Jadi bisa kelihatan juga ketika kalian pakai vlogging di kondisi low light, itu dia berusaha nge-boost exposure muka kalian se-well expose mungkin. Jadi mungkin hasil gambarnya ini kelihatan artificial. Dan ini kelihatan juga waktu gue lagi ngambil landscape ke arah matahari yang padahal di situ langitnya udah gelap sebenarnya dan orang-orang juga jadi siluet. Itu kondisi aslinya, tapi di Go Ultra ini berusaha ngejaga cahaya mataharinya agar tetap well exposed. Dan ketika gue coba balik badan nggak madep ke arah matahari, gambar yang gue ambil itu langsung jadi terang dan langitnya juga kelihatan jadi biru yang padahal harusnya langitnya itu gelap. Kalau dipakai buat malam hari gimana bang? Apakah bagus atau enggak? Nah, di sini gue ada footage dari Aldi nyantai gitu ya. Dia lagi main golf yang dimana pencahayaannya itu minim banget, cuma memanfaatin lampu ruangan aja. Tapi di sini untuk footage yang Aldi ambil itu footage-nya vertikal, dan kalau kalian mau bikin footage vertikal kayak si Aldi kayak gini, ketika pakai si Go Ultra ini ya udah tidak usah ganti mode macem-macem. Lo tinggal rotate aja, pegangnya gitu ya si modul standalone kameranya, tinggal lo rotate, dan kalau ketika lo pakai bodinya ya udah megangnya tinggal di rotate begini aja jadi vertikal gitu. Kalau mau pakai horizon ya udah begini. Yang penting di dalam menunya itu ada menu orientasi locknya, itu lo unlock dulu, jadinya bisa dipakai untuk vertikal dan juga horizontal. Tapi nggak cuma footage si Aldi aja, di sini gue juga udah ngetes untuk ngambil ngevlog malam-malam dan riding tipis-tipis aja buat ngasih gambaran ke kalian kalau Go Ultra ini udah bisa kalian pakai di kondisi low light. Ya cukup proper lah. Nah, otomatis ketika dipakai untuk outdoor di kondisi siang hari ya udah pasti bagus hasilnya. Kalian bisa lihat aja footage-footage vlogging yang udah gue lakuin, gue ambil waktu
waktu di Sumba kemarin. Dan di Go Ultra ini ketika kalian mau pakai gearnya untuk vlogging, sembari jalan atau lari atau sembari riding, naik sepeda, naik motor, di sini ada satu fitur yang opsional aja mau kalian aktifin atau matiin. Nama fiturnya adalah Tilt Fix. Ya bebas mau dinyalain atau enggak. Bedanya apa memang bang? Fitur ini berguna untuk menjaga horizon lurusnya aja. Jadi ketika dia di kondisi mati, misalnya kalian lagi miring ngambil gambarnya, ya udah gambarnya itu bakal natural ikut miring. Dan kalau misalnya kalian aktifin fitur tilt fix-nya, di sini dia bakal stay ngejaga horizonnya itu tetap lurus. Jadi ketika kalian miring itu gambarnya bakal tetap lurus. Dan untuk bagus atau enggaknya, mendingan nyalain atau matiin itu balik ke preferensi masing-masing aja. Nah sekarang kita ngomongin perihal untuk stabilisasinya. Dan dari yang udah gua rasain ketika pakai Go Ultra ini, hal stabilisasinya itu so far tidak ada masalah kalau gua pakai di siang hari. Kalian bisa lihat aja footage yang gua ambil waktu ke Sumba kemarin, itu gambarnya cakep, stabil, proper ketika gua pakai untuk vlogging. Tapi stabilisasinya ini beda cerita ketika kalian pakai di low light atau di kondisi sore atau malam hari yang minim cahaya, yang dimana jitternya cukup berasa. Jitter itu apa bang? Kalau misalnya kalian lihat footage yang gua ambil itu pas lagi di bukit sore-sore, gua pakai ngevlog jalan aja, memang gambarnya lo bisa lihat itu stabil, tapi geter gitu, jitter, kayak apa ya bilangnya, kayak gempa, bilang gempa juga nggak, pokoknya ya goyang-goyang gitulah. Jittering itu masih cukup berasa. Yang padahal di sini buat jitter blur reduction-nya itu udah gua nyalain. Tapi baik lagi menurut gua stabilisasi yang ada di Insta360 Go Ultra ini udah cukup baik menurut gua. Meskipun tadi ketika dipakai di low light atau kondisi yang minim cahaya itu jitternya cukup berasa. Buat gua gambarnya masih kepake, tapi kalau misalnya di mata kalian itu mengganggu jitternya, ya mau gimana, performanya cuma bisa sampai situ aja. Preferensi beda-beda, tapi ini worth to mention ke kalian. Nah sekarang mungkin kalian penasaran gimana kualitas mic internal dari Insta360 Go Ultra ini. Karena nggak lengkap kan, kalau gambarnya doang bagus tapi audionya kurang kan sayang gitu loh, agak nanggung. Nah di sini silakan kalian dengerin sendiri untuk kualitas mic dari si Insta360 Go Ultra ini. Sunsetnya mantap banget sih guys. Yes, sunset itu matahari terbenam. Kamu namanya siapa? Gladys. Bukan, namanya ini keren-keren sekali ya. Gladys, Julio, Rafael. Kamu namanya siapa? Davin. Tuh, kamu? Alfa. Kamu? Berta. Kamu? Berry tuh. Namanya beneran apa bohongan? Bener. Namanya keren-keren ya. Gimana kualitas suaranya? Kalian suka atau enggak? Ya baik lagi itu preferensi masing-masing. Tapi kalau menurut gua itu udah proper banget. Itu gua ngetesnya di bukit, itu banyak angin juga. Mode wind reduction-nya itu gua nyalain. Ya kalian bisa dengerin juga tadi suara gua itu masih ke pick up cukup bulat juga. Anak-anak yang ngomong di belakang juga yang agak berjarak sama gua itu masih ke pick up cukup bulat juga. Tapi kalau misalnya kalian pengen kualitas suara yang lebih proper lagi, kalian bisa konekin aja lewat mic Bluetooth gitu ya. Biar kualitasnya bisa lebih proper dibandingin pakai mic internal dari si Go Ultra ini. Buat kompatibilitasnya bisa cek aja di webnya, tapi di sini gua coba konekin ke DJI Mic Mini sama DJI Mic 3 itu bisa connect dengan proper. Di post produksi juga filenya di sini bisa dengan simple kalian langsung edit aja menggunakan aplikasi yang kalian pakai. Atau kalau misalnya kalian mau ngejar cepet, pengen edit langsung, pengen langsung upload dari HP kalian juga bisa. Kalian tinggal pakai aja aplikasi Insta360-nya. Di Android, di iOS itu udah ada dan experience-nya juga tidak ada issue, dan di sini kalian tidak perlu stitch atau edit lagi keyframe-nya kayak kalian pakai kamera 360. Jadinya bisa minim proses. Ya walaupun tetap memang itu beda fungsi. Kalau kamera 360 kan buat nangkep ruang gambar seluas-luasnya 360 derajat, tapi kalau di Go Ultra ini cuma madep depan aja gitu buat ngambil gambarnya. Tapi ya baik lagi, kalau memang keperluan kalian cuma mau bikin POV, madep ke depan aja, satu arah aja gitu ya, dan tidak mau proses editing yang ribet, nggak mau yang macem-macem, udah bener belinya si Go Ultra ini, jangan kamera 360 karena ya ini jauh lebih simple. Ya intinya dengan gear ini kalau memang keperluan kalian cuma bikin POV aja kayak yang tadi gue udah bilang, kalian mau pakai buat vlogging, riding, atau kalian doyan lari gitu ya, pengen didokumentasin di dada atau kalian di topi sembari lari gitu dokumentasin, udah bener pakai gear yang satu ini, kecil, gak makan tempat, gambarnya udah proper banget buat kalian pakai bikin konten atau dokumentasi aja. Asli dah, mau bikin POV itu gampang banget, kalian bisa manfaatin aksesoris yang dikasih dari paketnya Insta360 aja, kayak kalungnya dan juga mounting buat di topi. Udah gitu, standalone kameranya ini juga ringan banget, jadinya jauh lebih nyaman kalau kalian mau pakai bikin POV mounting di topi. Ketimbang contohnya waktu Bang Erwin bikin POV street fotografi waktu di Tokyo, itu Bang Erwin pakai Insta360
Insta360 S Pro dimonting di topi. Itu gue yakin berat banget gitu ya. Udah gitu monitoringnya juga jadinya susah. Kenapa nggak pakai Go 3 aja bang? Kan lebih simple. Kan udah gue bilangin juga tadi ya, kalau kita paksain pakai Go 3 sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi resikonya adalah gambarnya hancur. Dia tidak proper dipakai untuk low light. Sementara kalau di waktu itu udah ada Go Ultra, pasti Bang Erwin lebih pilih pakai dia gitu ya. Lebih kecil, lebih simple, stand alone-nya juga enteng buat dimonting. Ya gambarnya udah pasti bagus karena udah punya pure video. Kalau kalian nggak mau mounting di topi karena terlalu nyentrik diliatin sama orang, kalian juga bisa mounting di dada aja dengan kalungnya. Tapi iya, jujur aja untuk experience-nya itu tidak se-versatile kayak lo mounting di topi. Karena kalau lo mounting di topi, lo nengok kan dia udah framingnya menyesuaikan apa yang lo lihat gitu loh. Kalau di dada ya udah. Kalau lo mau nengok kanannya, lo mesti belok badan lo. Kalau pala lo nengok doang, ya dia bakal still lurus aja. Dan gua ada beberapa contohnya ketika gua mounting di dada itu frame-nya jadi ngaco. Karena saat itu gua tidak sambil monitoring. Ada yang ke bawah lah, ada yang ketutupan baju gua segala macem. Ya, jadi lebih ngaco. Gua sih lebih prefer kalau emang kalian orangnya bisa lebih pede, mounting di topi aja, itu lebih enak. Dan dari yang udah gue rasain ketika gue pakai kameranya ini terpisah dari bodinya, ketika gue coba untuk monitoring, yang gue bisa rasain di sini minim delay selama jarak action pot dengan si standalone kameranya ini tidak terlalu jauh. Tapi kalau kalian mau pakai sembari selfie, ya udah tinggal pasang aja di action potnya, tinggal flip layarnya aja, udah ready. Lo bisa pakai buat selfie dengan si Go Ultra ini. Pertanyaan dan kesimpulannya, apakah worth it buat beli langsung Go Ultra ini dibandingin generasi sebelumnya? Yes, worth it banget buat kalian upgrade kalau kalian pengguna Go 3 sebelumnya atau kalian belum punya langsung lengkap ke sini, ini worth it banget. Kalau kalian nanya, bang sama DJI Nano gimana bang? Next time lah ya. DJI Nano-nya juga belum kita cobain. Dan ya itu aja untuk videonya, semoga bisa jadi referensi kalian kalau kalian lagi cari pocket kamera buat nemenin kalian jalan-jalan, dan semoga keracunan sama si Insta360 Go Ultra ini. Gue udah nyobain dan ini bener-bener racun banget. Kalau kalian udah keracunan silahkan klik aja link toko produk di deskripsi atau bisa klik aja tag produk di bawah gitu ya. Kalau udah keracunan sama Giri nih, itu aja. Gue Skavito, dan di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.